وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ayat ko Allah ingin-inginan kita orang-orang yang beriman dan ambo yakin samai apa ibu ambo yang hadir adalah orang-orang yang beriman. Allah inginan kita di dalam beramal atau melakukan kebajikan itu jangan sampai nanti rusak atau justru nanti di akhirat awak termasuk golongan orang-orang yang khasirun. Apa kata Allah peringatan untuk kita? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apa ibu ambo sadalahnu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sekali-kali engkau batilkan, engkau rusak atau hapuskan amal awak itu, kebajikan awak itu. Disiko disabui oleh Allah, yaitu ciri kebajikan, yaitu sedekah. Bukan berarti yang lain tidak masuk. Kata guru-guru dan mufassirin awal, guru-guru awal, mufassirin menyampaikan termasuklah juga dalamnya ibadah-ibadah amal-amal yang apa ibu ambo kakok. Betul kakok ya maksudnya? Kakok, kerajuan. Salat, kurban, haji umrah awak, kebaikan awak di tetangga, penolongan awak. Awas kata Allah. La tubtilu. Dengan cara apa? Batilnya dalam ayatku kata Allah bil manni wal adha, dengan cara menyawi no, dan dengan cara menyakiti perasaan orang yang awak baik-baik jenyo. Nah, kata Allah lanjutan ayat kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi, yaitu adalah orang-orang yang beribadah, beramal, yang mengerjakan tadi yang seperti itu. Kata Allah adalah orang-orang yang ada sifat di dalam hati awak kitoko, yaitu ria'an nasi, yang familiar bahasanya disebut dengan kata-kata ria dengan manusia lainnya. Tidak hanya sekedar ria, kata Allah, yaitu juga orang-orang yang wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang yang juga tidak punya keimanan kepada Allah dan hari akhir. Nah, apa ibu? Menariknya lagi lanjutan ayat kata Allah adalah orang-orang apa ibu ambo yang beramal sembarangan itu digambarkan oleh Allah, dikiaskan oleh Allah ibarat apa kata Allah? Famathaluhu kamathali safwani alaihi turab, ibarat turab
Turoko diterjemahkan oleh para penerjemah Al-Quran, guru-guru awal, yaitu dengan kata-kata tanah. Ada Pak? Ada Ibu? Tanah. Amu kasihnya, sholat ibu, puasa ibu, zakat apa ibu ambil, sedekah awak dikiaskan oleh Allah ibarat turab, tanah. Yang tanah itu letaknya di atas batu yang licin. Sholat, puasa, zakat, haji, sedekah awak letaknya di atas batu yang licin. Nah, apa tahu Allah? Lanjutan ayatnya. Fa'asobahu wabilu fatarakahu solda. Tiba hujan sabit labiknya. Kita bayang tuh. Kita bayang Pak Bu. Ayat tadi. Anda jadi. Anui berserakan entah kama painyo. Lajaleh batu licin. Ada lo tanah di atasnya. Hujan selabe-labenya di ampuknya. Tentu berserakan tadi amal tu tanah tu entah kama painyo. Indah ada yang tasiso di atas batu licin tadi itu. Nah, apa ibu ambo yang beramal yang selamat itu kata Allah? Kalau model itu, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Tidak aku balas. Pasti mungkinlah. Bau saulah kalian sekareh-karehnya. Sebab usaha tadi itu kalau dasar hendak batu, hendak bana. Contoh, awak usaha awak beramal tu. Patang awak ada masuk berjamaah para orang. Ada jamaah pulang dari ibadah haji. Nanti jemaah nan dua kau baca itu tapi di waktu yang berbeda. Itu bertolak belakang. Yang pertama baca itu ini Ustaz. Model itu orang di sini susah awak beramal beribadah. You pada panik, you pada disuruh awak mau sahur. Jangankan itu untuk beribadah semua. Pembuang air saja Ustaz. Antri siapa yang panjang. Bayangan Ustaz. Baraka paniknya kakian bawa beribadah. Begitu sekalian. Baraka paniknya beribadah kakian itu. Yang mana butuh perjuangan kakian itu Ustaz. Itu Pak iyo nih ampun. Itu ikut jamaah kok. Payah apa ke rumah nasi lain. Tapi yang lain, ada lu jamaah baca itu. Akhirnya bertolak belakang. Kamu cari apa senang sampai, bahagia sampai, cerah sampai dia. Ya Ustaz, alhamdulillah. Ambo patang selesai berhaji dan kadang memuji telah kesampaian yang lapik yang. Ya Ustaz, gimana puih hati ambo lama lah semua negara. Senang sen beribadah. Kecil ya. Senang sen beribadah. Entah di alun baca itu apa baca itu. Orang Ustaz contoh begitu standarnya udah di sini Tuhan. Baik kamar mandi ya contoh. Tasasa ambo baik kamar mandi. Nah di muka itu surangnya. Anak ujang mulai dikecil jauh Ustaz. Apa kamu ya Pak? Anu apa perlu di duluannya ambo. Baik tu mudahnya mudahnya Ustaz beribadah sanang mana ambo. Memang gue cari apa tu segar, cerah, bahagia sangat. Sekumpulan di sini tu selalu aku juga orang sanang mana. Kemudian aku tanyalah kalian. Kemudian tahu apa? Arah siapa sampai begitu di sini beribadah terus sanang mana Pak? Lalu Ustaz muci senyum. Mulai saya aku sudah sekian puluh tahun meminta cik saya bikin punya rumah beribadah di sini. Dan kedua model itu keadaan terangan yang mulai dari Indonesia kalau meminta-minta untuk sebentar. Ya Allah, kok baik buang air sini mudahkan ya Allah, lapangkan. Ya makbul tak pilih sini Pak. Kamu kok belakang itu? Ya Pak ya, ya Bu. Model itu. Ada yang mempengaruhi amal yang serem itu. Kok ada orang yang muda, ada yang sulit, tentu ada faktor. Dan Allah agih itu. Nah, tadi ayat Allah sampaikan, bau saulah kalian
Atau kalian kalau nak batu nak bana ibadah kalian itu kata Allah. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Dia susah payah dalam usaha beramal itu tidak aku balas kata Allah. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak agih petunjuk jo orang-orang kafir. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 264. Cik ayat itu apa itu? Baca-baca di rumah. Hadirin, Bapak, Ibu jemaah rahmatullah, mari sama-sama kita bersyukur Allah. Dan kita komunikasi tentu selalu dapat karunia Allah. Jangan lupa bersyukur Allah. Kita berdoa kepada Allah, kita selalu dibimbing, dipandu, diarahkan, ditunjuki oleh Allah hingga akhirnya kita untuk selalu mendekati beliau dalam memanfaatkan nikmat karunia itu selalu mendekati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah awak mulai jago tadi sampai malam hendaknya makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beri salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Konsep di dalam beramal, beribadah. Itu apa Ibu Allah harus yakinkan di dalam diri kita masing-masing. Di dalam kita beramal, beribadah itu asik. Amal ibadah itu kok ketik, kok gadang. Yakinkan bahasa amal itu akan dibalas oleh Allah. Tadi Pak? Yakinkan dalam hati awak, diri awak, bahasa amal itu, asal yang kita buat itu dibalas oleh Allah. Dua apa Ibu kini di majlis kau majlis yang mulia apa? Yakin tak apa Ibu dibalas oleh Allah? Dibalas oleh Allah. Yakinkan diri awak. Nah, tapi tolong nanti hati-hati. Jadi konsepnya yang pertama kita mulai itu dalam beramal beribadah. Kenapa seperti itu? Karena memang Allah itu berjanji jo kita. Dan amal kita kosadwalahnya itu akan dibalas oleh Allah. Kalimatnya benar-benar berjanji. Kalau tidak salah dia mau cek, mereka buka di rumah surah Al-Ma'idah ayat 9. Apa kata Allah? Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati. Cari Bapak Ibu kalimatnya. Wa'adallahu alladhina amanu. Dan Allah berjanji wa amanu kepada orang yang beriman wa amilus salihati, dan dengan imannya itu nyawujudkan dalam bentuk amal soleh. Dari dasar iman dan bana muncul dalam kehidupan sehari-harinya tasdurul af'al jasadiyahnya kok amal soleh yang muncul dek sebab imannya yang mengantarkan itu bana. Allah berjanji akan membalas itu semuanya. Kalau dalam ayat kau lanjutanlah lahum maghfiratun wa ajrun azim kata Allah. Catatannya di kita adalah bahasa Allah itu berjanji akan membalas semua kebajikan atau amal soleh awak sadalahnya. Cie. Dan kedua, ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, balasan Allah itu balasan yang lebih baik dan lebih sempurna dibandingkan dengan amal soleh awak. Allah balas sawian, akan aku balas secara sempurna kata Allah. Yo jujur sajalah Pak Ibu, nan kita kok beribadah jujur ajalah. Tanpa kadang awak sadar ada lo sumbiang ya tuh mah. Ini Pak Bu. Betul nak sumbiang maksudnya? Ada sen sumbiangnya tuh pai kasuram ko kondak bana-bana muncul pai ke sumbiang itu. Iya betul Pak, bahasa sumbiangnya Pak. Ya sumbiang itu berarti kan ndak utuh, ndak sempurna. Itu ndak sempurna. Tahu saya itu jauh-jauh Pak. Kadang-kadang awak sholat kok tagak awak sedang Allahu Akbar, nampak di muka gambar. Itu bantunya kumana itu Pak. Lata bayang seduta tuh. Sederhana tuh. Atau pas kata
tiba-tiba damo nampak mungkin kau di kawan. Kau rasanya dasar niko kau mang. Tak bayang saya itu. Maaf, kan sederhana tuh. Sumbiang ndak sempurna. Jujur aja. Tapi Allah tetap melihat itu semuanya. Kata Allah, balasanku itu lebih sempurna dibandingkan dengan amal soleh yang kita kakak. Kata Allah dalam kalamnya. Cari Bapak Ibu kalimatnya. Hampir sama dia berbeda. Wa ammal ladina amanu wa amilus salihati. Lagi-lagi kalimatnya adalah dasarnya iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Apa kata Allah? Fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Dalam surah yang lain itu Allah sebutkan. Wa ammal ladina amanu, dan siapapun siasan kurangnya Allah tidak menunjukkan kurang si koko. Artinya kok siapa nalahnya? Petani kah, pedagang kah, ustad kah, kiai kah, syekh kah, guru kah, panggaleh kah? Allah dah sebutkan. Laki, padusi, tua, muda, enggak. Man itu secara umum. Siapapun itu orangnya kata Allah, dia itu amanu, dan imannya itu benar, dan iman yang benar itu dia hanya wujudkan dalam amal saleh, salat, puasa, kurban, menolong orang, bersedekah, membayar zakat. Batuan kakak itu kata Allah. Fayuwaffihim ujurahum, akan aku balas secara sempurna kebajikannya itu kata Allah. Wallah la yuhibbuz zalimin. Allah itu tidak suka, tidak senang, tidak ketujuh, tidak cinta kepada orang-orang yang zalim. Allah sami'an, Allah balas. Dan balasannya Allah itu Bapak Ibu rahimakumullah atas amal awak tadi itu lebih baik dibandingkan dengan amal awak. Dan itu janji Allah di dunia, di akhirat kita dapatkan saudara. Di mana tadi Pak? Dunia dan balasan Allah selama itu. Di dunia lain dapat di awak, di akhirat pun Allah akan agih lebih baik lagi. Kalau begitu keyakinan awak, berarti kita kok bisa mengukur. Kita bisa melihat diri kita masing-masing. Kalau dalam bahasa kita di kantor-kantor atau kami di kampus-kampus, akan ada semacam indikator-indikator atau semacam ciri-ciri, gambaran-gambaran bahasa orang ikut dapat balasan dari Allah atau indahnya. Dengan kata lain, kita mengerti, kita tahu bahasa amal awak kok makbul atau indahnya. Atau apa? Amal awak tu, ibadah awak tu, solat awak, puasa awak, haji awak, makbul di sisi Allah atau tidak tahu awak kini di dunia. Dari mana? Dari janji Allah atas balasan-balasan dan kadiake di awak di dunia, apalagi di akhirat nanti. Contoh kita ambil biar gampang. Dan itu tadi apa tanya Bapak Ibu saudaranya. Cari apa Ibu? Iko satu contoh yang real, kalimatnya sama. Baca baiko surah Maryam, kalau tidak salah diambil, surah yang ke-9 balik ayat 96. Apa kata Allah? Kalimatnya bersama. Innal ladina amanu wa amilus salihati. Sesungguhnya orang-orang apa? Ibu-ibu, ambo yang beriman. Yang dengan iman itu kita beramal soleh. Apa kata Allah? Aku berjanji buat mereka, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Coba ulang Bu. Ayo. Jangan tekan tua. Kembali lagi. Innal ladina amanu. Coba baca Bu. Biar tahu awak, biar paham awak bahasa iko kok tahu awak, iko ayat Allah, ngerti awak, dapat atau cari beko. Kembali lagi. Innal ladina amanu
wa amilus salihati. Saya ja'alu lahumur rahman wudda. Beko baca di rumah surah Maryam, surah yang ke-9, surah yang ke-9 ayat 96. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, apa ibu ambo, yang dengan iman itu kita beramal soleh. Apa kata Allah? Nih, aku hujamkan, saya ja'alu lahumur rahman wudda. Aku hujamkan, aku tancapkan ke dalam jiwa orang tu yang namanya Ar-Rahman. Tadi? Artinya macam apa tu Ar-Rahman? Kasih sayang. Tanya macam. Yang Ar-Rahman itu itu Allah berjanji di dunia atau di akhirat? Tanya sekali lagi. Yang Ar-Rahman tu kira-kira Allah agih di dunia atau di akhirat? Apa ibu rahimakumullah? Yang Ar-Rahman itu, yang kasih sayang itu, Allah ucapkan begitu dengan sholat, puasa, zakat, haji, umrah, bapak ibu sekalian. No, itu di dunia kok. Kalau di akhirat pak bu laka jaleh, tak pasti disentuh orang elok. Basobo apa ibu ambo beko di sarugo di sarugo pak. Kira-kira di sana beko satu sama lain masih ada yang mampu duit. Kira-kira beko apa ibu saudaranya basobo di sarugo Allah bisa. Masing-masing awak beko di sana masih ada yang masih saling mencaci. Berarti di sini awak orang-orang elok, orang-orang baik. Iya atau enggak? Iya atau enggak? Apa ibu ambo di akhir nanti? Kalau kita basobo di sini mudah-mudahan insyaallah. Amin. Bisa rubuh Allah. Kita di sini itulah orang-orang elok sadolahnya. Indah ada yang saling bambanci, saling dandam, saling kasam. Kok kasam kok? Kan kasam kok? Kasam kok sekamari pengen. Dandam. Kasih attitude. Di sini ada hantu. Dek saraman itu kondisi awak di sini senang bahagia awak di sana saudaranya. Maka yang Ar-Rahman itu mukasihnya surah itu Allah ujankan adalah di dunia ko. Sebab Allah menginginkan apa ibu ambo di dunia ko menjadi orang-orang yang penyayang. Sebab orang-orang yang penyayang itu adalah gambaran orang-orang nan baik. Kalau apa ibu ambo penyayang jadi orang yang baik di dunia kini ko, maka ini apa ibu ambo kini di dunia ko adalah ini nan baik dan selamat dunia dan akhirat nanti. Jadi mukasih Allah itu mengagih perintah dia awak, kewajiban itu ada mukasihnya. Yang mukasihnya kita kau dijadikan jadi orang yang baik dengan sifatnya Allah, yaitu Ar-Rahman tadi itu. Allah agih awak Ar-Rahman, penyayang awak jadinya. Kalau penyayang, katanya macam kira-kira gambar orang penyayang kau elok atau enggak? Elok. Nah, awak elok selamanya dunia kau. Apalagi di akhirat nanti dengan sifat Ar-Rahman tadi itu. Dan itu kita dapatkan ternyata Bapak Ibu rahimakumullah melalui buah dari amal saleh awak. Dengan kata lain, apa ibu mau ukur diri kita masing-masing. Bahkan itu awak harus ukur, awak harus mencari tahu. Labasi tungkin awak beribadah, lawa usaha awak tarik. Kira-kira di antara janji-janji Allah dan sambuah Allah dalam kalamnya, dalam kalam Rasulnya, itu dapat atau sebab itu merupakan bagian dari ciri tanda di antara gambaran makbulnya amal dan kita kerajaan tadi itu. Artinya kita evaluasi diri. Nah, pertanyaan. Kira-kira kowe lapanya yang awak kini tuan toh
Itu kalimat yang sederhana, biasa kita dengar di satu sapi. Tapi terjemahannya dalam kehidupan sehari-hari carilah. Lah penyayang awak kini. Oh, kok insya Allah jawabnya? Allah itu mengejekkan dalam kalamnya, insya Allah dan agenda kalian penyayang. Enggak. Tapi kata Allah, aku hujamkan, aku tancapkan ke dalam hati jiwa orang itu Ar-Rahman. Nah, insya Allah. Artinya, ayo Bapak Ibu, awak beribadah, kau harus tahu awak sampai di mana amal awak tadi itu. Jangan panik senang orang. Awak khawatir kalau tidak mau dilihat awak berusaha kakian arahnya nanti. Khawatir apa? Awak digambarkan oleh Allah dalam kalamnya. Bahasa di akhirat nanti apa ibu kita kau selalu ketika beramal di dunia kau, ternyata dalam pandangan Allah ada orang-orang yang khasirun dalam amal tadi itu. Apa khasirun? Orang yang rugi. Apa ibu merugi? Lah haji rugi apa? Lah kurban rugi lo apa? Kenapa mau tu lo? Awak ini beruntung Pak. Tapi Allah sampaikan tu. Apa kata Allah dalam kalamnya? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Jadi kalimatnya a'mala. Sampaikan Muhammad. Bahasa Allah berfirman, bahasa banyak hamba-hambaku itu, banyak umatmu itu Muhammad, mereka beramal tapi dengan amal itu mereka rugi di sisi akhirat nanti. Bil akhsarina a'mala. Kenapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Karena ketika di dunia tersebut mereka beramal, menyia-nyiakan amal tadi itu. Asbabnya dasar amal sosio, dasarnya hendak batua awak mengakok tadi itu. Hanya sekedar lapeh kewajiban, hanya sekedar deksakan caliak orang, hanya sekedar menjawab jawaban pertanyaan orang. Dolla sio-sio sadolah. Nah, awak tidak ingin. Jadi, contoh janji Allah jawab di dunia kau. Ini mulia. Bah, mantunan cari apa? Terpananan cari apa? Bah, kanai. Awal lama dah kosong kuah. Kan lama dia bayar. Aku tak kaju lu telepon alhamdulillah mah telepon mah. Dia tak kena jawab mah. Dah lama apa belum lupa sebenarnya. Iyo lah kuah di alisan kuah. Lu pola gede deh. Akhir apa? Maaf An-Nur. Rupanya lah alhamdulillah. Tadi yang mau disangka tadi itu. Tiba di rumah tadi jam 6 lewat 21 menit. Punya abang pengen ngaji. Ngaji bang? Iyo, terima. Dari 3 balik. Lima tuh salah An-Nur. Saya telepon pengurus. Tolong rancik di. Bentar dulu aja nyonya. Kamu mantan? Nggak mau beli koko, nggak lapir nyonya. Yo. Pak Bu, penyayang itu, aku penyayang. Lah, penyayang itu awak akan teraktual nampak dalam kehidupan sehari-hari. Dan penyayang itu apa Ibrahimahumullah, buah dari ibadah amal soleh itu tasdirul af'al jasad dari atek ke bawah penyayang. Tiba di pangana penyayang. Tiba di mata wajah macam orang penyayang. Tiba di mulut mengecek mulut nan penyayang. Apa kira? Mbak alun jauh bro. Contoh. Ada orang menelepon ke handphone awak nanggadang kuah. Kalau gini kan orang menelepon kita kan kalau simpan kan mencogok namanya. Ya mencogok caranya Pak. Mencogok namanya. Ada orang menelepon mencogok namanya. Boleh lihat. Aku mau kasih kau, minta tolong gini kau, apa gini kau. Alun diangkat le. Alun dijawab le. Ada tak orang itu? Pengalamannya. Maaf. Kau jawab pengananya jurang tadi itu. Kalau mantun kau pakai mantun kau. Kalau mantun penyayang orang tuh. Alun dijawab
menjawab justru bagi kebaikan Jawa. Kalau bertanya ilmu Jawa, cuma deh awak kurang kau awak tahu. Kita tolong lo lihat. Nampak tak lo selesai sih. Kita tolong lo lihat. Nah, kalau model itu panganawa, jorang, kalau manga itu masih tidak ada, masih kurang sayang. Kalau contoh yang biasa musawian itu tuh adalah ketika apa ibu ambo, itu pernah contoh kok. Ibu apa ambo duduk di muka teras rumah, duduk awak sinan, melinteh kurang dari sapon awak. Ane bisa apa ibu an sabian jorang tuh? Sombong. Kalau mau itu tak ibu ngicip jorang tuh, tuh penyayang awak namanya itu. Tuh. Tuh itu. Pak Ibu, awak dijadikan oleh Allah melalui amal itu menjadi orang dan penyayang. Kalau orang penyayang itu sajalah kejadian peristiwa dan anu itu elok dinya. Tiba di wajah apa? Wajah penyayang, tapi wajah pambudui. Pemberang, parabo. Ado minantu, lasa bulan tak pulang ke rumah. Lasa bulan pulang ke rumah bang. Awak baru pulang. Akhirnya tiba nawarkan kena mati itu rupanya dijawab oleh Allah. Bahkan tak kau kira lumayan. Kecil Allah. Ada lagi digaraan hati oleh Allah hati menantu jo anak awak tu pergi ke rumah jawab cucu awak. Tiba di rumah. Akhirnya tiba di rumah tu ompong. Tahu ompong? Dah dosa ini dong. Dah dosa bawaannya dong. Kecil tu. Assalamualaikum mah. Sebab lah turun dari otot nak bawa apa-apa. Assalamualaikum mah. Baka mama. Yai. Sebab kalau mau itu jawe nih, bantu rumahnya kira. Bantu rumahnya kira. Aja leh tu nampak dia tahu pembubik tu mah. Ambo sampaikan model itu. Dia sebab ada orang yang model itu. Ada orang model itu. Lah, padahal dia beramal soleh, nya salat, nya kurban. Janji Allah tadi tu Jadi apa ibu awak harus cari tahu tarikh diri awak sampai di mana ibadah tadi itu. Ala makbul atau alun. Apa ibadahnya makbullah? Mului. Kau paling bahaya mului kau. Kau contoh biasa masa dengan mului kau. Kalau orang penyayang mulutnya John penyayang. Kalimat kalam-kalamnya adalah kalam-kalam baik. Pulang ibu berjalan tepi labuah akhirnya ayat terkadang banyak jalan melintih auto NPM sekacang-kacang tak baca apa ibu we-nya baka asa ben jujur saya lawak sama awaknya sabi lah itu kalau model itu kalam awak kira-kira penyayang awak tuh lah jadi Bapak Ibu rahimahullah penyayang itu dari atas ke bawah kok akan muncul sikapnya yang memang penyayang yang baik-baik saja. Ambo bukti Bapak Ibu rahimahullah. Ambo pernah juga kawan itu sama-sama di Honda gitu. Rinai, ndak hujan lapis mana tuh. Kejadiannya adalah yaitu di lewat sekitar jambatan layang arah ke Mandiangin. Jadi sedang di hotel Honda kami malinteh asli auto ANS. Sakancang-kancangnya dia melucu dari atas itu. Kami akan datang sekitar. Iyo bana lah kejadian. Tapacak lah air di jalan tu ke kami, ke wajah kami, ke badan kami. Nanti dah diambil. Kawan tu kalimat dari mulutnya, ya Allah ya Rabb, selamatkan auto itu berjalan. Aksinya, ya Allah ya Rabb, selamatkan auto itu berjalan. Tanya mucik, elok atau buruk?
kok bisa model itu ada orang. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, ada apa-apa. Real, apa-apa. Maaf, agak di hati mau apa-apa sakit. Terbayang dia Bapak tuh sampai gini. Ambo jo Honda di belakang beliau. Ambo bawa Honda, beliau bawa Honda. Ambo tahu Bapak tuh dalam kehidupan sehari-hari orang yang soleh. Secara zahir mata menampaknya Ambo. Sholat, jo orang ramah elok. Satu ketika labuahnya sekarang kelah labuahnya kira-kira jalan tuh. Kemudian sedang asik kami bawa Honda, aman di belakang beliau agak berjarak. Tiba-tiba berhenti beliau, menapi beliau. Ketika menapi, Ambo pikir, mengapa aku sakit atau apa Hondanya sakit beliau. Kira-kira tuh berhenti Ambo sinan agak jauh seketik, beliau berhenti tapi Honda tuh berjalan beliau ke tengah labuah. Apa ke tengah labuah itu? Kiranya di tengah labuah tersebut nampak dinyo ada keong berjalan. Tadi? Keong. Cara keong dia apa? Hah? Cipui. Nampak dinyo ada cipui berjalan. Cipui jalan. Sama tahu lah awak cipui kan? Jalannya lambe, cangkangnya kadang. Nyalakan apa tuh? Diangkeknya seakan-akan mengeceknya. Kama kau kan sampai masuk cipui itu ke dalam cangkangnya. Masuk dalam. Labulek sini pakai apa tadi? Kama kau kalalu. Itu jalan otojo Honda tuh, kancang-kancang. Kau lambat jalan kau. Tak tantu orang kau berjalan tu, mati kau kau. Ya mati kau kau. Amu terjemahkan keceknya tu. Keceknya. Amu terjemahkan seakan begitu. Di saberangannya cipu itu kama arah cipu itu berjalan. Lah kama arah cipu berjalan. Ada banda, di banda indah di banda, tapi di sebalik banda itu ada parak ketek di sana. Diletaknya elok-elok pelan-pelan ke tanah tuh cipuk tadi itu. Ketika Saroman itu tadi kejadiannya, langsung tabayanglah ayat Allah surah Maryam 9 tadi itu. Ya Allah ya Rabb, bana kau mah. Batua kau ya Allah, janji kau jauh orang-orang yang taat, orang yang soleh. Asal kau jamkan kasih sayang itu tidak hanya sekedar sesama manusia, bahkan semua makhluk pun akan mendapatkan kasih sayang dari orang-orang yang selain taat tadi itu. Itu bukti contohnya. Jo binatang sambil itu Pak. Awak baik tujuh, nampak dia cibut, aku cibut, keplak macam saya. Sama menyelamaikan juga, tapi jo kaki yang enggaknya. Itu kan banyak kau kan, aku kucing gue kan. Lah itu menyamaikan tapi juga kaki gadangku keplak gaya. Maaf, kalau juga kaki model itu gaya penyayang kira-kira. Bapak Ibu, maaf. Ini adalah janji Allah ke kita. Dan itu pasti kita dapatkan kalau yang bana batua ibadah tadi itu kita ngerajuannya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bukti yang lain. Apa Ibu tahu Umar bin Khattab? Siapa Umar bin Khattab? Sahabat Rasul lah. Pernah masuk? Dalam sirah-sirah Nawawiyah dijelaskan beliau kan orangnya kareh, kejam, bengis sebelum memeluk Islam. Ya kan? Oh, Pak Bu, dalam sejarah itu dikisahkan dia tuh beliau tuh Pak orang kalau nak meninju orang sehari itu gata teman Pak. Gata. Diimbaunya tuh, orang Quraisy. Sia hari kemarin gini. Tapi tolong sebelum madok den gini kau pai kau madok mak kau dulu. Tak payah tu. Sebab kalau sudah madok Umar bin Khattab pulang emosi lagi. Itu beliau tuh kejamnya. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, ketika beliau masuk kepada Islam, hidup bersama Rasulullah, beribadah dan beramal soleh, lembutnya kasih sayangnya dalam kehidupan dengan semua orang. Tak menganga, jauh hebat. Nah, itu bukti real bahwa Allah itu ngagih kasih sayang tadi itu. Dan begitu juga kami kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya Allah sebutkan dalam kalamnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Itu sabab apa? Dek kebaikan Rasul itu dalam kehidupan tadi itu akhirnya jadi rahmat buat orang semua, bahkan semua makhluk hidup yang ada dalam jagat raya ini sampai akhir zaman nanti. Apa itu? Buah dari ibadah atau amal soleh tadi itu. Bapak Ibu rahimahullah, kenyataannya adalah awal kini kadang-kadang nggak sampai model itu. Apa masalahnya tuh? Nah, Bapak Ibu rahimahullah, jangan-jangan, kok kalimat apa? Jangan-jangan awak surang yang membatalkan amal itu. Awak surang yang merusak amal itu hingga akhirnya jadi Allah di dunia pun adalah baik di awak. Lah, makanya Allah ingin awak ketika orang beriman yang beramal soleh tadi itu. Allah sambut ambisi kokoh. Orang-orang beriman, kata Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sekali-kali engkau batilkan, merusak, hapuskan amal kau itu. Jadi bisa jadi Bapak Ibu rahimahullah, maaf, jangan-jangan penyebab awak tidak dapat janji Allah tadi itu, awak yang merusak amal itu hingga akhirnya buahnya dapat awak di akhir nanti apa di dunia. Nah, dari ayatku pangkah tadi itu, apa guru-guru awak menyampaikan? Para ulama menyebut itu sedalahnya. Berarti Bapak Ibu rahimahullah, ketika kita beramal itu ada tugas kita mengadang. Tugas kita apa? Tugas kita ketika beramal itu sebelum beramal, pada saat beramal, dan sesudah beramal. 3 fase, 3 waktu. Jago amal itu, pelihara amal itu, jangan rusak amal itu. Sebab rusaknya amal bisa terjadi sebelum orang beramal, atau pada saat beramal, atau sesudah beramal. 3 waktu kok bisa rusak amal Allah. Nah, itu tugas kita di sini itu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, gambaran sebelum beramal yang rusak, atau saat beramal itu rusak, atau sesudah beramal itu rusak, kita akan sampaikan insyaallah setelah pesan-pesan berikut ini. Lah, saya Pak. Bila sila aku nih. Sengaja bukan tuang sakitnya. Nanti mau kalau bisa belian. Lah, jadi Bapak Ibu rahimahullah, aku jujur saja menyampaikan. Memang tadi itu jalan, tidak mungkin saudara tidak bisa Pak. Memang terbukti aku sampaikan di mama, tidak bisa nanti ikut membahasnya tidak bisa sekali kali. Nah, tapi inti malam itu adalah satu, bahwa kita harus yakin semua amal itu akan dibalas oleh Allah, yang kecil atau yang besar. Yang kedua, balasan Allah itu ternyata lebih baik dan lebih sempurna dibandingkan dengan amal soleh yang telah lakukan. Yang ketiga, balasan Allah itu ada di dunia dan di akhirat. Yang keempat, contoh balasan di dunia adalah melalui amal soleh awak, salat awak, puasa awak, zakat awak, haji umroh awak, segala macamnya, semua kebaikan awak. Contohnya apa? Allah ucapkan diri kita dalam hidup menjadi orang yang banyak. Dasarnya surah Maryam 96. Nah, yang kelima, kenapa orang tidak dapat janji Allah? Bisa jadi sebabnya adalah orang itu sendiri, kita sendiri yang merusak amal itu hingga akhirnya tidak dapat awak janji Allah. Asal merusak sebagaimana Allah maktubkan dalam kalam Allah surah Al-Baqarah 264 di antaranya. Insyaallah bila waktu kita akan ulas lebih lanjut masalah ini. Faqtabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.